Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa ya bi nafsihi bi taqwallah. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahu waliyul azim wa ballagana rasulul karim wa nahnu ala zalika minas shahidina syakirin, alhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhal muslimun al-hadirun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah. Oleh karena kita masih diberikan waktu oleh Allah. Ada waktu yang agak panjang usianya, ada waktu pertengahan, ada waktu dipercepat oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kata Nabi, usianya umatku itu adalah sittina wa sab'in, antara 60-70 tahun. Kalau lebih daripada 70 tahun, sedikit jumlahnya kata Nabi. Maka yang sudah umurnya 50 maka sudah berubah pola pikir. Kita harus sudah merubah pola sikap. Kita harus merubah rancangan hidup kita. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, rasa syukur atas umur yang Allah berikan kepada kita, atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita, maka itulah salah satu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dan taslim tak lupa kita kirimkan ke haribah junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah yang sangat singkat ini izinkanlah saya menguraikan khutbah kaitannya dengan apa kemuliaan dan apa yang dilakukan di bulan Zulqa'dah ini. Kita ini masih berada di dalam bulan Zulqa'dah. Bulan Zulqa'dah adalah merupakan salah satu bulan yang mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada hari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu hari Jumat. Ada tempat yang dimuliakan oleh Allah, Makkah dan Madinah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada malam yang dimuliakan oleh Allah, malam Lailatul Qadar. Ada bulan yang dimuliakan oleh Allah, di antaranya adalah 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Salah satunya adalah Zulqa'dah. Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan bulan? Tiada lain tujuannya adalah agar ingin memuliakan hambanya. Lalu bagaimana hamba bisa dimuliakan oleh Allah? Tentu mengambil kesempatan untuk mengisi bulan-bulan yang mulia. Di antaranya ini bulan Zulqa'dah sudah hampir mau habis bulan ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tetapi masih ada waktu untuk kita lakukan. Apa yang harus dilakukan di bulan ini? Yang pertama adalah menjaga diri kita daripada dosa. Jangan sampai kita memperbanyak dosa di bulan ini. Karena kebaikan yang kita lakukan di bulan Zulqa'dah ini itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dosa juga dilipat gandakan oleh Allah. Al-amal salih azamu ajran fil ashhuril hurum. Amal saleh itu sangat tinggi nilainya di bulan Zulqa'dah ini. Akan tetapi wa zulmu fi na'sa min zulmi fi ma siwahunna. Akan tetapi kezaliman, menzalimi diri juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di bulan ini yang perlu kita hindari adalah jangan kita melakukan kesalahan-kesalahan. Hindari bertengkar dengan tetangga. Hindari melakukan kesalahan-kesalahan yang ada kaitannya dengan sesama manusia dan terutama kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala tazlimu bihim anfusakum. Jangan engkau menzalimi dirimu di bulan-bulan haram seperti ini. Karena satu kejahatan yang kita lakukan diperbanyak, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Yang kedua adalah bulan Zulqa'dah ini kita harus mengisi dengan kontemplasi. Bahasa tasawufnya adalah suluk. Memperbanyak tafakkur, memperbanyak berdiam diri, menghisap-hisap diri kita, menghitung-hitung diri kita sendiri. Bulan-bulan seperti ini para sufi itu lebih banyak masuk ke dalam kamar, masuk ke dalam mihrabnya. Lalu dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bulan-bulan seperti ini cepat dibuka hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada problem permasalahan kehidupan yang kita hadapi, maka lakukan kedekatan dengan Allah, insya Allah akan Allah bukakan jalan keluarnya.
bulan Zulqa'dah ini tempatnya untuk tempatnya untuk takarrub kepada Allah, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak perlu, tidak usah kita keluar dari rumah. Mending kita masuk ke dalam kamar, ambil Al-Quran, ambil tasbih, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Orang yang banyak berzikir kepada Allah ditentramkan hatinya. Tidak akan sama kualitasnya orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Tidak akan sama kualitas iman orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Karena iman itu, kualitas zikir itu tidak bisa dibeli. Dia datang karena kita mujahadah. Allah berikan kualitas zikir itu karena kita melakukan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketenangan jiwanya orang yang memperbanyak zikir berbeda dengan orang yang tidak pernah masuk ke dalam dirinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah di bulan Zulqa'dah ini adalah persiapan mengumpulkan harta kita untuk apa? Untuk melakukan uluhiyah, yaitu hewan kurban. Kalimat kurban sesungguhnya adalah kalimat umum. Bersedekah juga sebetulnya disebut dengan kurban. Kemudian menyeberangkan orang di jalanan juga disebut dengan kurban. Mengajar anak-anak mengaji di masjid juga sebetulnya disebut dengan kurban. Maka sebetulnya kurban itu adalah kalimat umum. Akan tetapi di dalam ilmu fikih kaitannya dengan menyembelih hewan disebut dengan al-uluhiyah. Jadi ada namanya hewan kurban. Bagaimana hukumnya menyembelih hewan kurban pada saat hari raya Idul Adha? 4 mazhab sepakat bahwa hukumnya sunnah muakkad. Tetapi ada satu mazhab mengatakan bahwa menyembelih hewan kurban itu hukumnya wajib. Yaitu Imam Hanafi mengatakan adalah wajib berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man kana lahu sa'atun wa la yudahfi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki kelapangan tetapi tidak menyembelih hewan kurban, jangan mendekati tempat salat kami. Maka digarisbawahi oleh Imam Hanafi mengatakan sa'atan yang dimaksud di situ adalah orang yang mampu atau orang yang lapang, dinilai dengan dirham, yaitu ketika seseorang sudah memiliki kelebihan 20 dirham atau 30 dinar, dinilai 1 dinar adalah 2 juta, berarti 2 juta kali 20 berarti 40 juta. Orang yang sudah memiliki harta 40 juta wajib hukumnya berkurban menurut Imam Abu Hanifah. Tetapi orang yang belum mencapai hartanya 40 juta maka masih hukumnya sunnah muakkad. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban ini sangat-sangatlah penting. Kenapa? Karena pahalanya tidak terkira. 1 bulu hewan yang kita korbankan 1 pahala. Kalau kita jumlahkan bulu hewan, tidak mungkin bisa kita jumlah betapa banyaknya pahala yang kita dapatkan. Yang kedua, sebelum hewannya disembelih, pahalanya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru mau disembelih sudah sampai pahalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bagi kita dari yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang disampaikan tadi panitia, masih ada 3 kelompok yang bisa untuk masuk berkurban, masih ada 3 orang yang untuk ikut berkurban. Ambil kesempatan ini di bulan Zulqa'dah ini, tempat kita mengumpulkan harta lalu kita berkurban. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai satu kesimpulan dari saya pada kesempatan ini, yang pertama adalah jangan kita terlena dengan indahnya kehidupan dunia yang kita jalani saat ini. Indahnya HP Android yang setiap hari menghibur kita, indahnya scroll, indahnya YouTube, indahnya TikTok. Jangan kita terlena dari yang dimuliakan oleh Allah. Karena ajal itu Allah tidak akan beritahukan kepada kita. Tiba-tiba mungkin kita main HP, Allah panggil kita. Maka persiapkan diri kita. Kesempatan di bulan Zulqa'dah ini, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali inilah pesan khutbah yang terakhir dari saya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Barakallahu li wa lakum bil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi min al-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Walamma Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amri wa nabi nafsi wa sanna malaikati musaffirati bi qudsi fa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallimta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma al-arba'ati khulafa'ir rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman wa Ali wa al-kitis sahabati wat tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan wattiba wa arinal batila batila wasmat tinaba. Allahumma dafa anna al-bala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wasrif al-mukhtalif wa dawasad wal rihan ma zahra min hababatan min baladina khassa wa barik wa min budal muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fasqurul lazim yazkurukum wa sallimu wa sallimu akbar. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.